Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu seolah-olah sedang runtuh? Segala yang dulu kamu andalkan mendadak menghilang. Orang-orang yang kamu cintai pergi tanpa penjelasan. Harapan yang selama ini kamu pupuk tiba-tiba layu tanpa sebab. Kamu terdiam, penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi padamu? Di balik semua kehancuran itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih dalam dari sekadar cobaan biasa. Sesuatu yang tidak kasat mata, namun sangat nyata. Sebuah perjalanan spiritual yang hanya dialami oleh jiwa-jiwa yang telah dipilih. Jiwa-jiwa yang tidak lahir untuk hidup biasa, melainkan untuk mengalami transformasi besar yang mengubah segalanya. Jika kamu berada di titik ini, di mana hidup terasa hampa, gelap, dan menyakitkan, itu bukan karena kamu gagal, tetapi karena semesta sedang bekerja. Kamu sedang dipersiapkan, dibentuk ulang untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan ini bukan proses yang ringan. Tidak ada kebangkitan yang datang dari kenyamanan. Kebangkitan selalu dimulai dari luka terdalam. Tapi jangan takut, kamu tidak sendiri. Banyak jiwa yang sedang melalui hal yang sama. Dan hari ini, kita akan membahas 3 tanda utama bahwa semesta sedang membangkitkanmu dari keterpurukan. 3 pertanda yang seringkali tidak kita sadari, tapi membawa makna mendalam dalam perjalanan jiwamu. Dengarkan dan resapi setiap kata. Karena bisa jadi inilah jawaban yang selama ini kamu cari. Sebelum kita lanjut, aku ingin mengajakmu untuk bergabung dalam perjalanan spiritual ini dengan cara yang sangat sederhana namun bermakna. Silakan subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Karena di sini kita akan terus membahas topik-topik yang menggugah kesadaran, membangkitkan semangat, dan membuka mata hati tentang makna hidup yang sesungguhnya. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar di bawah. Aku sedang dibangkitkan oleh semesta. Jadikan kata-katamu sebagai deklarasi, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Karena ketika kamu mengucapkannya, kamu sedang menyatakan kepada semesta bahwa kamu siap untuk berubah, siap untuk bangkit, dan siap menerima takdirmu sebagai jiwa yang terpilih. Ingat, perjalanan ini bukan hanya milikmu. Banyak orang di luar sana yang merasakan hal serupa, dan dengan membagikan ceritamu, kamu bisa menjadi cahaya bagi mereka. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Kita akan membahas tanda pertama, sebuah pertanda yang seringkali datang dalam bentuk paling menyakitkan, namun justru menjadi pembuka gerbang kebangkitan sejati. Jangan lewatkan satu pun bagian dari pembahasan ini, karena setiap potongan adalah bagian dari teka-teki besar perjalanan jiwamu yang sedang dibangkitkan oleh semesta. Tanda pertama, kamu dipaksa menghadapi rasa sakit yang sangat dalam. Tidak semua orang akan mengalami ini. Hanya jiwa-jiwa yang telah dipilih untuk bangkit yang akan diguncang hingga ke akar terdalam hidupnya. Ketika semesta ingin membangunkanmu, ia tidak melakukannya dengan cara yang lembut. Tidak dengan bisikan manis atau pelukan hangat, tapi dengan guncangan yang membelah batinmu. Kamu akan merasa seolah segalanya hancur. Kamu mungkin kehilangan pekerjaan yang kamu banggakan, hubungan yang kamu perjuangkan, atau impian yang selama ini kamu kejar dengan sepenuh jiwa. Semua terasa hilang dalam sekejap. Tapi sadarlah, ini bukanlah bentuk murka. Ini adalah bentuk panggilan. Semesta sedang membebaskanmu dari apa yang tidak lagi sesuai dengan takdir jiwamu. Karena terlalu lama kamu bertahan di tempat yang sudah waktunya kamu tinggalkan. Karena kamu memeluk kenyamanan palsu dan enggan melepaskan sesuatu yang sebenarnya sudah usang. Dan karena kamu kuat, sangat kuat, maka kamu diuji dengan ujian yang besar. Tuhan tahu bahwa kamu mampu melewati semua ini. Rasa sakit ini hadir bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu kembali. Ini adalah awal dari transformasimu. Di saat semua terasa gelap, itulah saat Tuhan paling dekat denganmu. Dalam tangismu ada pelukan tak terlihat yang sedang berkata, "Bangkitlah, jiwa terpilih, ini waktumu." Rasa sakit yang kamu alami bukanlah akhir dari segalanya. Justru, rasa sakit itu adalah awal dari proses transformasi yang mendalam. Banyak orang berpikir bahwa kebangkitan spiritual terjadi dalam suasana tenang dan damai. Nyatanya, tidak sedikit jiwa-jiwa yang terbangun justru ketika mereka berada di titik terendah dalam hidupnya. Saat itulah topeng-topeng dunia mulai runtuh dan kebenaran muncul ke permukaan.
Kamu mulai melihat bahwa hal-hal yang kamu kejar selama ini mungkin tidak benar-benar memberikan kebahagiaan sejati. Kamu mulai mempertanyakan semua yang pernah kamu percayai. Cinta, pekerjaan, status sosial, bahkan konsep tentang siapa dirimu. Dan dalam keraguan itu, sesuatu yang suci muncul, kesadaran. Kesadaran bahwa ada bagian dari dirimu yang lebih dalam, lebih murni, yang selama ini tertutupi oleh rutinitas dan ego. Rasa sakit membawamu ke titik keheningan yang dalam. Di sana kamu mulai mendengar suara Tuhan, bukan melalui kata-kata, tapi melalui rasa dan intuisi. Semakin dalam lukamu, semakin kuat dorongan untuk mencari makna hidup yang sejati. Inilah saatnya kamu melepaskan semua yang tidak lagi sejalan dengan cahaya jiwamu. Jangan takut kehilangan. Karena kehilangan itu hanyalah penyesuaian dari semesta untuk membawa kamu ke tempat yang lebih tepat. Kamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Percayalah bahwa proses ini memiliki tujuan ilahi. Dan kamu tidak akan keluar dari fase ini sebagai orang yang sama. Kamu akan keluar sebagai pribadi yang lebih sejati, lebih sadar, dan lebih bercahaya. Saat kamu mulai menyadari bahwa rasa sakit adalah bagian dari proses kebangkitan, kamu akan melihat penderitaan dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai hukuman, melainkan sebagai jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Ini adalah fase di mana kamu mungkin merasa kosong, bahkan kehilangan arah. Tapi ketahuilah, kekosongan itu bukan kehampaan. Ia adalah ruang baru yang disediakan oleh semesta agar kamu bisa diisi kembali oleh cahaya dan kebenaran yang lebih sejati. Di titik ini, penting untuk tidak melawan rasa sakit, tapi menghadapinya. Rasakan dengan jujur setiap emosi yang muncul. Tangisilah kepergian, akui rasa kecewa, izinkan dirimu merasa hancur. Karena dari kehancuran itulah, fondasi baru akan dibangun. Tuhan sedang membersihkan hatimu dari semua keterikatan yang tidak lagi berguna. Saat kamu merasa sendiri, sepi, dan tak dipahami, itu adalah tanda bahwa kamu sedang ditarik keluar dari zona lama menuju frekuensi baru. Mungkin belum ada yang bisa kamu lihat sekarang, tapi nanti kamu akan mengerti bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana besar, sebuah panggilan untuk kembali kepada jati dirimu. Jangan terburu-buru mencari pelarian, hadapi semuanya dengan kesadaran. Karena rasa sakit ini bukan musuh, ia adalah guru. Dan jika kamu mampu bertahan melalui badai ini, kamu akan menemukan bahwa dirimu jauh lebih kuat, lebih dalam, dan lebih terhubung dengan Tuhan dibanding sebelumnya. Ini adalah perjalanan jiwa yang sejati. Setelah rasa sakit yang begitu dalam itu hadir, tanda berikutnya seringkali muncul secara perlahan tapi nyata. Kamu merasa terasing dari lingkungan lamamu. Ini bukan hanya perasaan aneh atau tidak nyaman sementara, tapi sebuah kesadaran bahwa koneksi yang dulu kamu miliki dengan orang-orang atau tempat kini terasa kosong. Teman-teman lama mulai menjauh, atau kamu yang justru merasa tidak lagi cocok berada di antara mereka. Percakapan yang dulu membuatmu tertawa kini terdengar dangkal. Aktivitas yang dulu membahagiakan kini hanya terasa membuang waktu. Ini bukan karena kamu menjadi sombong atau lebih baik dari mereka. Tidak, tapi karena frekuensi jiwamu sedang berubah. Kamu sedang naik ke tingkatan yang lebih tinggi dalam kesadaran, dan otomatis apa yang tidak sejalan akan mulai menghilang dengan sendirinya. Ini memang menyakitkan. Kamu mungkin merasa sendirian, seolah-olah tidak ada lagi tempat untuk berpijak. Tapi sesungguhnya, semesta sedang mengalihkanmu dari yang sudah usai. Bukan untuk membuatmu kesepian, tapi agar kamu bisa menemukan koneksi baru yang lebih dalam, lebih sejati. Tuhan sedang menjauhkanmu dari kebisingan, agar kamu bisa benar-benar mendengar suara dari dalam dirimu. Dalam keterasingan itu, kamu akan menemukan dirimu yang sebenarnya. Kamu akan menyadari siapa saja yang benar-benar hadir untukmu tanpa syarat, dan siapa yang hanya terikat karena kepentingan. Ini adalah proses pemurnian, dan meski terasa sepi, percayalah bahwa ini adalah jalan menuju kedamaian sejati. Proses keterasingan ini adalah fase yang sangat penting dalam kebangkitan spiritual. Karena hanya dalam kesendirian yang dalam, kamu bisa mengenali siapa dirimu sebenarnya. Selama ini, mungkin kamu terlalu lekat dengan identitas yang dibentuk oleh lingkunganmu.
anak siapa, pasangan siapa, bekerja di mana, bergaul dengan siapa. Tapi ketika semua itu mulai terlepas satu persatu, kamu akan berhadapan dengan pertanyaan yang paling mendasar. Siapa aku jika semua label itu diambil? Dan disinilah banyak jiwa mulai terbangun. Kamu mulai menggali lebih dalam, mencari makna hidup, bertanya tentang tujuan sejati keberadaanmu. Mungkin kamu mulai tertarik pada spiritualitas, refleksi diri, atau bahkan mencari kedamaian melalui doa dan meditasi. Hal-hal duniawi yang dulu memikatmu, kini tidak lagi menggetarkan hati. Ini bukan kebetulan, ini adalah panggilan. Dan meskipun tidak banyak orang yang mengerti apa yang sedang kamu alami, Tuhan memahamimu sepenuhnya. Ia tidak pernah meninggalkanmu. Justru di saat kamu merasa paling sendiri, Tuhan sedang paling dekat. Jangan anggap keterasingan ini sebagai kegagalan sosial. Sebaliknya, lihatlah sebagai proses suci. Sebuah pemisahan dari yang semu menuju yang hakiki. Dan dari sana akan terbuka pintu baru. Pintu menuju relasi yang lebih murni, tempat yang lebih damai, dan pemahaman hidup yang lebih luas. Percayalah, jika kamu tetap setia menjalani proses ini, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang juga sedang berjalan di jalan cahaya. Mereka yang mampu memahami hatimu tanpa kamu harus menjelaskan. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa proses ini harus terasa seberat ini? Bukankah jika semesta atau Tuhan mencintai, maka seharusnya diberikan kenyamanan? Namun justru dalam cinta yang sejati, ada proses pemurnian. Dan pemurnian tidak selalu datang dalam bentuk kelembutan. Ia datang dalam bentuk ujian yang mengasah, luka yang menguak, dan keterpisahan yang mengajari kita untuk kembali. Tuhan tidak sedang menghukummu, melainkan mengarahkanmu. Hidupmu yang lama, pola pikir, lingkungan, dan relasi, mungkin sudah tidak lagi selaras dengan perjalanan jiwamu yang sesungguhnya. Dan jika kamu terus bertahan di sana, kamu hanya akan menjauh dari takdirmu. Maka semesta harus melakukan intervensi, mengguncang fondasi yang kamu anggap aman, agar kamu bisa dibangun ulang di atas landasan yang lebih kokoh. Karena kamu diciptakan bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu punya peran besar, misi cahaya yang hanya bisa dijalani jika kamu berani melewati proses ini. Memang terasa menyakitkan saat ini, tapi semua luka ini akan menjadi cahaya jika kamu bersedia melihatnya dari mata hati. Dan seiring waktu, kamu akan memahami, setiap kehilangan adalah perlindungan, setiap keterasingan adalah pembimbing, setiap air mata adalah penjernih. Inilah jalur para jiwa terpilih. Mereka tidak dipanggil dengan kemewahan, tapi dengan keretakan. Karena dari retakan itulah cahaya bisa masuk. Dan melalui cahayamu nanti, kamu akan menerangi dunia. Seiring kamu terus berjalan dalam proses transformasi ini, akan muncul tanda ketiga yang tidak kalah penting. Kamu mulai mengalami kepekaan spiritual yang meningkat. Ini bisa berupa intuisi yang lebih tajam, mimpi yang lebih bermakna, atau perasaan kuat akan sesuatu sebelum itu terjadi. Kamu mungkin mulai merasakan energi orang lain tanpa mereka berbicara. Kamu bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang palsu hanya dari getaran yang mereka bawa. Ini bukan hal mistis, tapi bagian alami dari proses kebangkitan. Karena ketika jiwa dibersihkan dari gangguan dunia, ia mulai terhubung lebih dalam dengan sumbernya, Tuhan. Dan hubungan ini tidak dibatasi oleh logika. Ia bekerja melalui rasa, firasat, dan kesadaran yang tiba-tiba muncul dari dalam. Kamu mulai melihat tanda-tanda kecil di sekitarmu, angka berulang, simbol, atau pesan-pesan yang datang dari tempat yang tidak biasa. Semesta mulai berbicara kepadamu dalam bahasa yang lebih halus. Dan kamu pun mulai memahami bahwa dunia ini bukan hanya tentang yang terlihat. Ada dimensi lain, realitas yang lebih dalam, yang perlahan mulai kamu akses. Jangan takut dengan kepekaan ini. Sebaliknya, peluklah sebagai anugerah. Karena ini adalah konfirmasi bahwa kamu sedang bangkit. Jiwa yang terbangun selalu diberi kemampuan untuk mengenali cahaya dan kegelapan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk membimbing. Kamu sedang dipersiapkan menjadi pelita bagi yang lain. Kepekaan spiritual yang kamu alami seringkali membuatmu merasa semakin berbeda. Ketika orang lain mengejar validasi, kamu mulai mencari makna. Ketika mereka sibuk mengejar dunia,
kamu justru ingin menenangkan batin. Ketika mereka takut kehilangan, kamu belajar melepaskan. Perubahan ini bisa membuatmu dianggap aneh. Mungkin orang-orang terdekatmu tidak lagi memahami kemana arah pikiranmu. Tapi ini bukan pertanda bahwa kamu salah arah. Justru inilah bukti bahwa kamu sedang melangkah ke jalur yang tidak banyak ditempuh. Jalan para jiwa terpilih memang sunyi, tapi tidak pernah sia-sia. Di titik ini, penting untuk menjaga dirimu dengan baik. Jaga lingkunganmu, jaga isi pikiranmu, dan jaga hubunganmu dengan Tuhan. Karena jiwa yang sedang bangkit sangat rentan terhadap gangguan energi negatif. Luangkan waktu untuk menyendiri, untuk merenung, dan berdoa. Bukan karena kamu menjauh dari dunia, tapi karena kamu sedang mengisi ulang energi dari sumber yang sejati. Semakin kamu menguat di dalam, semakin terang cahayamu di luar. Dan kamu akan mulai menarik orang-orang baru, jiwa-jiwa yang juga telah dibangkitkan, yang mengerti bahasa hatimu, dan berjalan sefrekuensi denganmu. Mereka akan datang bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berjalan berdampingan dalam cahaya. Proses ini bukan akhir, tapi awal dari hidup yang baru. Dan semakin kamu menerima perubahan ini dengan kesadaran, semakin cepat semesta akan menuntunmu ke takdir terbesarmu. Setelah kamu mulai menyadari kepekaan spiritualmu meningkat, kamu juga akan menemukan bahwa prioritas hidupmu mulai bergeser secara drastis. Hal-hal yang dulu kamu anggap penting, pengakuan sosial, pencapaian materi, atau kebanggaan atas pencitraan, perlahan terasa tidak lagi bermakna. Kamu tidak lagi mengejar kekayaan hanya demi status. Kamu tidak lagi mencari pasangan hanya demi kebersamaan fisik. Bahkan kamu tidak lagi menilai hidupmu dari pencapaian duniawi semata. Sebaliknya, kamu mulai bertanya, apa yang membuat hidupku berarti? Dan apa yang benar-benar membuat jiwaku tenang? Pertanyaan-pertanyaan ini lahir dari dalam dirimu, bukan dari tekanan luar. Dan ini adalah salah satu tanda terbesar bahwa jiwamu sedang dibangkitkan oleh semesta. Kamu mulai lebih memperhatikan kualitas daripada kuantitas, lebih memilih ketenangan daripada keramaian, lebih memilih kejujuran daripada pujian. Dalam kesadaran ini, kamu akan merasa seperti sedang dilahirkan kembali. Hidup yang kamu jalani bukan lagi untuk memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan sebagai wujud nyata dari panggilan jiwamu sendiri. Kamu menjadi lebih jujur, lebih otentik, dan lebih damai. Tidak semua orang akan mengerti perubahan ini, tapi kamu akan tahu bahwa ini adalah kebenaran. Karena saat kamu hidup selaras dengan jiwamu, kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Inilah tujuan sejati dari semua rasa sakit dan keterasingan yang kamu alami, agar kamu bisa kembali ke dirimu yang paling murni, yang diciptakan bukan untuk menjadi sempurna di mata manusia, tapi sejati di hadapan Tuhan. Dalam fase kebangkitan ini, kamu juga akan menyadari satu hal yang sangat penting. Kamu tidak bisa lagi membohongi dirimu sendiri. Mungkin dulu kamu bisa berpura-pura bahagia, tertawa meskipun batinmu menangis, atau bertahan di tempat yang tidak membuatmu berkembang. Tapi sekarang, semua itu terasa semakin berat. Setiap ketidaktulusan terasa seperti beban. Setiap hubungan yang tidak autentik terasa seperti penjara. Ini bukan karena kamu menjadi lebih sensitif secara emosional, tapi karena jiwamu menolak untuk hidup dalam kebohongan lagi. Kamu mulai sadar bahwa tidak ada kebahagiaan yang sejati dalam kepura-puraan. Dan kamu pun mulai mengambil langkah-langkah kecil namun berarti, berani berkata jujur, berani menolak yang tidak sejalan, dan berani meninggalkan hal-hal yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Ini adalah fase pembebasan. Tuhan sedang membimbingmu untuk hidup dalam kejujuran spiritual, bukan sekadar kejujuran kata-kata. Hidupmu mulai dipenuhi oleh keputusan-keputusan yang lebih bermakna, lebih jernih, dan lebih sejalan dengan hati nuranimu. Kamu akan menemukan bahwa keberanian untuk hidup jujur pada diri sendiri jauh lebih menyembuhkan daripada 1000 kebohongan yang tampak nyaman. Dan saat kamu mulai menjalani hidup dari tempat kejujuran ini, semesta pun merespons. Kesempatan baru mulai terbuka, orang-orang baru mulai hadir, dan kamu akan merasakan bahwa hidupmu mulai mengalir, bukan lagi karena kamu memaksanya, tapi karena kamu membiarkan dirimu hidup selaras dengan kebenaran yang Tuhan tanamkan di dalam jiwamu.
Selama proses ini, kamu mungkin akan mengalami banyak kehilangan, tapi kamu juga akan mengalami satu hal yang sangat dalam dan membahagiakan, perjumpaan dengan dirimu yang sejati. Ketika semua yang palsu mulai runtuh, yang tersisa adalah inti dari dirimu yang murni. Kamu mulai mengenal bagian terdalam dari hatimu. Kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk merasa cukup. Kamu mulai menerima dirimu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan disitulah kebebasan sejati mulai tumbuh. Kamu tidak lagi takut akan penolakan. Kamu tidak lagi mengukur nilai dirimu dari pendapat orang lain. Kamu mulai memandang dirimu sebagaimana Tuhan memandangmu, berharga, layak, dan unik. Ini adalah titik yang sangat sakral, karena banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Tapi kamu yang dipilih untuk melewati jalan ini, diberi kesempatan untuk menembus ilusi dunia dan menemukan siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan sekadar nama, status, atau peran sosial. Kamu adalah jiwa yang kekal, yang memiliki misi dan cahaya yang unik. Dan ketika kamu mulai hidup dari tempat ini, hidupmu menjadi lebih ringan. Bukan karena tidak ada beban, tapi karena kamu tahu siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan. Kamu mulai menemukan makna dalam hal-hal kecil. Senyum orang asing, hembusan angin, atau doa yang kamu panjatkan di malam sunyi. Semua itu menjadi bagian dari hubunganmu yang intim dengan Tuhan. Inilah awal dari hidup yang sejati. Ketika kamu sudah mulai menyatu dengan dirimu yang sejati, kamu akan mulai melihat bahwa setiap peristiwa dalam hidupmu ternyata tidak pernah sia-sia. Semua rasa sakit, kehilangan, keterasingan, dan keheningan, semuanya memiliki tempat dalam lukisan besar kehidupanmu. Mungkin dulu kamu bertanya-tanya, mengapa harus kehilangan seseorang yang begitu kamu cintai? Mengapa kamu harus menghadapi kegagalan yang menghancurkan impianmu? Tapi sekarang, dengan kesadaran yang lebih tinggi, kamu mulai memahami bahwa setiap detik dalam hidupmu diarahkan untuk membangunkanmu, membentukmu, dan memurnikan jiwamu. Semesta tidak pernah bekerja secara acak. Tuhan tidak pernah salah merancang jalan. Bahkan luka-luka terdalam yang kamu anggap sebagai kutukan, kini tampak seperti berkah yang tersembunyi. Karena dari sanalah kamu belajar tentang kekuatan, pengampunan, dan kebijaksanaan. Kamu belajar bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki, bahwa kesuksesan sejati bukan tentang pencapaian luar, tapi tentang kedamaian dalam. Dan kamu pun mulai bersyukur atas hal-hal yang dulu kamu tangisi. Inilah bukti bahwa kamu telah bangkit, bukan hanya sebagai manusia yang lebih kuat, tapi sebagai jiwa yang lebih sadar. Kamu telah melewati proses alkimia spiritual, mengubah luka menjadi cahaya, air mata menjadi kekuatan, dan kehilangan menjadi pembuka jalan. Kamu tidak lagi terikat pada masa lalu, karena kamu tahu bahwa setiap hal memiliki waktunya. Dan kamu tidak takut menghadapi masa depan, karena kamu tahu bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Tuhan selalu bersamamu. Saat semua proses itu telah kamu lewati, kamu sampai pada satu titik penting. Kamu dipanggil untuk menjadi terang bagi orang lain. Kebangkitanmu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Kamu melewati semua luka dan keterpurukan, bukan agar kamu menjadi lebih hebat, tapi agar kamu bisa menjadi pelita bagi mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Jiwa-jiwa terpilih selalu dipanggil untuk sebuah misi, dan misi itu adalah membawa kebenaran, kasih, dan kesadaran ke dalam dunia yang penuh kebingungan. Kamu mungkin tidak menjadi pembicara hebat atau guru spiritual yang dikenal banyak orang, tapi kehadiranmu yang penuh ketulusan dan kebijaksanaan akan menjadi obat bagi sekitar. Tatapanmu yang jujur bisa menyentuh hati orang lain. Kalimatmu yang sederhana bisa menjadi jawaban bagi mereka yang sedang mencari. Bahkan diam dan doamu pun bisa menjadi kekuatan yang menggetarkan langit. Jangan remehkan peranmu. Semesta tidak pernah memilih jiwa tanpa alasan. Jika kamu mengalami semua ini, itu karena kamu dibutuhkan. Kamu adalah perantara cahaya Tuhan di dunia. Dan sekarang adalah waktunya kamu mengambil peran itu. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kesadaran. Bukan dengan ego, tapi dengan kerendahan hati. Saat kamu berjalan di dunia dengan cinta dan cahaya dalam hatimu, kamu telah menjawab panggilan spiritualmu. Dan semesta akan terus membimbingmu.
Karena ketika satu jiwa terbangun, banyak jiwa lainnya ikut tercerahkan. Inilah kekuatan dari perjalanan jiwamu. Setelah kamu menerima bahwa peranmu adalah menjadi terang, kamu akan menyadari bahwa kebangkitan spiritual bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari pengabdian yang sejati. Disinilah banyak jiwa yang terpilih mulai merasakan tekanan baru. Mereka bertanya, "Setelah aku bangkit, apa yang harus kulakukan?" Jawabannya bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan oleh orang lain. Ini adalah perjalanan yang hanya bisa dijawab oleh suara hatimu sendiri, oleh tuntunan Tuhan yang berbicara lembut di kedalaman jiwamu. Kamu akan mulai dipandu untuk melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Mungkin kamu diminta untuk menjadi telinga bagi sahabat yang terluka. Mungkin kamu dipanggil untuk menulis, berbagi cerita, membuat video seperti ini, atau sekadar hadir dengan kasih di lingkungan sekitarmu. Apapun bentuk panggilannya, kamu akan tahu karena jiwamu akan merasa damai saat menjalaninya. Jangan terbebani oleh ekspektasi dunia luar. Pengabdian tidak harus megah. Bahkan langkah sederhana yang kamu ambil dari kesadaran yang dalam bisa mengubah hidup orang lain. Saat kamu menjalani hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi sebagai saluran kebaikan, kamu akan merasakan makna yang sesungguhnya. Ini adalah hidup yang membebaskan. Kamu tidak lagi mengejar validasi. Kamu hanya ingin menjadi manfaat. Itulah tanda bahwa kebangkitanmu telah melampaui dirimu sendiri. Tuhan telah menggunakan pengalaman hidupmu sebagai alat untuk menuntun orang lain. Dan kamu akan menyadari, semua rasa sakitmu di masa lalu ternyata adalah persiapan yang sempurna, agar kamu bisa menjadi cahaya hari ini. Namun jangan mengira bahwa setelah kebangkitan, semuanya akan berjalan mulus. Justru disinilah ujian baru mulai datang dalam bentuk yang lebih halus tapi lebih dalam. Ketika kamu mulai hidup dalam kesadaran, dunia lama akan terus mencoba menarikmu kembali. Egomu akan berbisik, apakah kamu yakin memilih jalan ini? Lingkunganmu mungkin mempertanyakan, mengapa kamu berubah? Bahkan keraguan dari dalam bisa muncul. Apakah aku layak? Ini semua adalah bagian dari perjalanan jiwa yang sedang bertumbuh. Setiap langkah menuju terang akan diiringi oleh bayangan-bayangan masa lalu yang belum selesai. Tapi kini kamu tidak lagi takut, karena kamu tahu bahwa setiap keraguan adalah peluang untuk memperkuat keyakinanmu. Kamu tidak lagi berlari dari luka, kamu menatapnya, memeluknya, dan membawanya ke dalam cahaya kesadaran. Ini adalah keberanian spiritual yang sejati, bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu memilih untuk tetap berjalan meski takut. Kamu akan jatuh, kamu akan lelah, kamu akan bertanya-tanya. Tapi setiap kali kamu kembali ke pusat jiwamu, kamu akan menemukan ketenangan. Karena kamu tahu, kamu tidak sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, dan semesta tidak pernah keliru memilihmu. Kebangkitan adalah perjalanan seumur hidup. Tapi setiap langkah yang kamu ambil dengan sadar, walau kecil, membawa kamu lebih dekat pada kedewasaan spiritual yang luar biasa. Tetaplah rendah hati, tetaplah terhubung dengan Tuhan. Karena itulah kekuatan sejati jiwa yang telah dibangkitkan. Di titik tertentu dalam perjalananmu, kamu akan merasakan keheningan yang sangat dalam. Bukan karena kamu kehilangan arah, tapi karena Tuhan sedang mengajarkanmu untuk berjalan dalam iman, bukan dalam kepastian. Kamu tidak lagi selalu mendapat jawaban yang cepat. Kadang kamu berdoa, tapi langit terasa diam. Kadang kamu bertanya, tapi tidak ada suara yang menjawab. Namun justru di dalam keheningan itulah kedewasaan spiritualmu dibentuk. Kamu belajar untuk tidak tergantung pada tanda-tanda luar, melainkan pada kepercayaan batin yang murni. Kamu belajar bahwa iman sejati adalah tetap melangkah walau tidak tahu kemana. Tetap bersyukur meski tidak melihat hasil. Tetap percaya meski belum ada bukti. Ini adalah dimensi tertinggi dari kebangkitan jiwa. Ketika kamu tidak lagi hidup dari reaksi, tapi dari ketenangan yang dalam. Kamu tidak lagi panik saat rencanamu gagal. Kamu tidak lagi hancur saat seseorang pergi, karena kamu tahu semua ada dalam kendali Tuhan. Dan kamu percaya, meski tak terlihat, semesta bekerja dalam diam untuk mengatur segalanya demi pertumbuhan jiwamu. Dalam keheningan itu, kamu tidak sendiri. Kamu bersama Tuhan, dan itu cukup. Kamu akan merasakan kedamaian yang tidak berasal dari dunia, tapi dari hubungan batin yang suci. Jangan takut akan keheningan.
peluklah. Di sana, kamu akan mendengar suara jiwamu yang paling jujur. Dan suara itu akan membawamu menuju langkah selanjutnya, bukan dengan tekanan, tapi dengan keyakinan. Ketika kamu telah sampai pada fase ini, melewati rasa sakit, keterasingan, kehilangan, pembaruan, dan keheningan, kamu akan menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada kondisi luar. Ini adalah buah dari perjalanan spiritualmu. Kamu bisa berada di tengah kekacauan, tapi hatimu tetap tenang. Kamu bisa kehilangan banyak hal, tapi kamu tidak kehilangan dirimu. Kamu bisa tidak dimengerti orang lain, tapi kamu tahu siapa kamu di hadapan Tuhan. Inilah kedewasaan jiwa yang tidak bisa diperoleh hanya dari buku atau nasihat. Ia hanya bisa lahir dari pengalaman langsung, dari air mata, doa yang tak terdengar, dan malam-malam sunyi yang kamu lalui dalam keyakinan. Dan ketika kamu sampai di titik ini, kamu tidak lagi mengejar puncak dunia, karena kamu telah menemukan puncak dirimu sendiri. Hidupmu tidak lagi bergantung pada pencapaian, tapi pada kebermaknaan. Kamu tahu, setiap hari adalah anugerah. Setiap nafas adalah kesempatan untuk hidup dalam kesadaran. Kamu tidak ingin menyia-nyiakan waktumu lagi untuk hal-hal yang tidak membawa kedamaian. Kamu mulai mencintai dirimu, orang lain, dan kehidupan itu sendiri dengan cara yang lebih dalam. Dan yang paling penting, kamu tahu bahwa kamu berada di jalan yang benar, meski tidak semua orang bisa memahaminya. Karena ini bukan jalan umum. Ini adalah jalan jiwa-jiwa terpilih. Jalan yang sepi tapi suci. Jalan yang penuh ujian tapi juga keajaiban. Jalan yang tidak selalu mudah tapi penuh makna. Dan kamu telah menjalaninya dengan luar biasa. Maka jika saat ini kamu sedang berada di tengah badai, jika kamu merasa hidupmu sedang dihancurkan, ingatlah bahwa kamu tidak sedang dihukum, tetapi sedang dibangunkan. Kamu tidak sendirian. Banyak jiwa-jiwa seperti kamu yang sedang mengalami fase transisi ini. Dan setiap jiwa yang dipilih akan melewati proses pembentukan yang menyakitkan. Tapi percayalah, tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Tidak ada air mata yang tidak dilihat oleh Tuhan. Kamu hanya perlu bertahan satu hari lagi, satu doa lagi, satu langkah lagi. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kegelapan yang paling pekat. Dan dalam kegelapan itu, benih kebangkitan ditanam. Kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih terang. Jangan menyerah, jangan berhenti. Suaramu dibutuhkan, cahayamu dibutuhkan. Dan dunia ini membutuhkan lebih banyak jiwa yang sadar, yang mampu mencintai dalam luka, memberi dalam kekurangan, dan menginspirasi dalam kesunyian. Jika kamu merasa tergerak oleh pesan ini, tuliskan di kolom komentar. Aku sedang dibangkitkan oleh semesta. Biarkan kata-katamu menjadi doa. Biarkan kata-katamu menjadi deklarasi bahwa kamu siap. Siap untuk bangkit. Siap untuk menjadi terang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Karena di sana kamu akan menemukan lebih banyak konten yang membangkitkan jiwamu. Mari berjalan bersama, saling menguatkan, dan menjadi versi tertinggi dari diri kita. Kita tidak sendiri, kita bersama. Dan ini baru permulaan dari kebangkitan sejati. Jiwa terpilih, satu hal yang perlu selalu kamu ingat adalah bahwa perjalanan ini tidak pernah tentang kesempurnaan, melainkan tentang kejujuran. Banyak orang tersesat karena terlalu sibuk mencoba menjadi sempurna, padahal yang Tuhan inginkan adalah hati yang jujur, tulus, dan terus belajar. Dalam perjalanan spiritualmu, akan ada saat kamu merasa jatuh lagi, marah lagi, kecewa lagi. Dan itu bukan kegagalan, itu adalah bagian dari menjadi manusia. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kebangkitan bukan berarti kamu tak akan pernah merasa sedih lagi. Justru kamu akan menjadi lebih sadar dalam setiap rasa sedihmu, dan tahu bagaimana memeluknya dengan kasih, bukan mengusirnya dengan penghakiman. Jiwa yang telah dibangkitkan tahu bahwa dia tidak harus kuat setiap saat, tapi dia tidak lagi takut untuk rapuh. Karena dalam kerentanan itulah kamu terhubung paling dalam dengan Tuhan dan dengan manusia lain. Kamu akan menjadi lebih empatik, lebih pengertian, dan lebih sabar. Kamu akan menjadi tempat yang aman, bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu sudah pernah berada di titik terendah dan tahu betapa berharganya cinta dan pengertian. Dan dalam proses itulah,
kamu perlahan tumbuh menjadi cahaya bagi orang lain. Jiwa yang bangkit tidak bersinar karena ia tidak pernah padam, tetapi karena ia terus memilih untuk menyala meski sempat padam. Itulah kekuatanmu. Jangan biarkan dunia memadamkan cahaya itu lagi. Pelihara, jaga, dan terus perkuat dengan kesadaran setiap hari. Kadang dalam proses kebangkitan, kamu akan bertemu orang-orang yang menjadi cermin bagi dirimu sendiri. Mereka tidak datang untuk tinggal, tapi untuk menyadarkanmu. Mungkin dalam bentuk pasangan yang mengecewakan, sahabat yang meninggalkan, atau orang asing yang berkata sesuatu yang menyentuh nuranimu. Semesta bekerja dengan cara yang tidak selalu logis, tapi selalu tepat. Setiap pertemuan membawa pesan, setiap perpisahan membawa pelajaran. Dan kamu, sebagai jiwa yang terpilih, akan belajar untuk melihat semuanya dengan mata hati, bukan hanya mata dunia. Kamu akan mulai memahami bahwa tidak ada kejadian yang benar-benar kebetulan. Semua dirancang untuk mengantar jiwamu ke tahap yang lebih tinggi. Bahkan rasa sakit terburuk yang pernah kamu rasakan, jika kamu renungi, telah mengubahmu menjadi seseorang yang lebih dalam dan lebih sadar. Disinilah letak kebijaksanaan spiritual, ketika kamu berhenti melihat hidup hanya dari permukaan. Kamu mulai memahami makna di balik luka. Kamu mulai menghargai kesendirian. Kamu mulai mencintai dirimu bukan karena pencapaian, tetapi karena keberadaanmu itu sendiri adalah anugerah. Dan ketika kamu mulai melihat orang lain dengan mata cinta yang sama, disitulah cahaya spiritualmu benar-benar menyinari dunia. Jiwa yang telah bangkit tidak sibuk mengubah dunia dari luar. Ia mengubah frekuensi kehadirannya. Dan melalui kehadirannya, dunia mulai berubah secara perlahan namun pasti. Ada masa di mana kamu akan merasa proses ini sangat panjang, seolah-olah tidak ada ujungnya. Kamu sudah melepaskan, sudah ikhlas, sudah bangkit, tapi tetap saja badai datang lagi. Ini bukan karena kamu salah, tapi karena pertumbuhan tidak terjadi dalam satu lapisan saja. Jiwa adalah lapisan demi lapisan, dan kebangkitan sejati membutuhkan proses yang mendalam dan berulang. Setiap badai datang bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membersihkan lapisan berikutnya yang masih belum sepenuhnya sembuh. Jangan menyerah. Proses ini memang melelahkan, tapi setiap fase membawa kamu lebih dekat pada keutuhan jiwamu. Semakin kamu berserah, semakin kamu kuat. Dan ingatlah, berserah bukan berarti pasrah. Berserah adalah tindakan spiritual tertinggi. Ketika kamu mengakui bahwa kamu tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi kamu bisa mempercayakan segalanya pada Tuhan yang Maha Tahu. Dalam berserah, ada kekuatan. Dan kekuatan itulah yang akan menopangmu saat dunia seakan berguncang. Kamu tidak lagi bertahan karena kamu kuat, tapi karena Tuhanlah yang menguatkan. Disinilah kamu benar-benar memahami bahwa kebangkitan spiritual bukan tentang menjadi luar biasa, tapi tentang kembali menjadi manusia seutuhnya. Sadar, mencinta, dan hadir. Semakin dalam kamu memahami proses ini, semakin ringan kamu melangkah. Karena kamu tahu, setiap detik yang kamu lalui adalah bagian dari tarian ilahi yang penuh makna. Jiwa terpilih, perjalananmu telah membawa kamu ke titik ini bukan tanpa alasan. Setiap luka, setiap air mata, setiap kehilangan, semua itu telah membentuk siapa dirimu hari ini. Kamu bukan lagi pribadi yang sama seperti dulu. Ada keteguhan dalam tatapanmu, ada kedalaman dalam caramu mencintai, ada keheningan dalam hatimu yang penuh makna. Dan yang terpenting, ada cahaya yang mulai bersinar dari dalam dirimu. Cahaya itu bukan dari dunia, ia berasal dari Tuhan. Cahaya itu muncul karena kamu memilih untuk tetap berjalan meski tertatih. Kamu memilih untuk tetap mencinta meski pernah dikhianati. Kamu memilih untuk tetap percaya meski pernah diragukan. Dan dalam setiap pilihanmu yang sadar, kamu mengukuhkan langkahmu di jalan spiritual yang agung. Kamu bukan hanya bangkit dari keterpurukan, kamu telah dilahirkan kembali. Kini kamu hidup bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk menjadi siapa dirimu yang sejati. Tidak semua orang akan mengerti transformasimu, dan itu tidak apa-apa, karena kebangkitanmu bukan untuk disukai, tapi untuk dijalani. Lanjutkan perjalanan ini dengan penuh kasih. Jadikan hidupmu sebagai doa yang terus mengalir. Dan biarlah mereka yang melihatmu merasakan kehadiran Tuhan dalam caramu hidup.
Karena pada akhirnya itulah tugas tertinggi jiwa yang telah dibangkitkan, menjadi cahaya dalam dunia yang sedang gelap. Terima kasih telah bersama hingga akhir video ini. Jika kamu merasa bahwa pesan ini menggema dalam hatimu, itu bukan kebetulan. Kamu sedang dibangkitkan, dan perjalananmu belum berakhir. Ini adalah awal dari lembaran baru yang akan membawamu semakin dekat dengan cahaya sejati dalam dirimu. Jangan biarkan apapun di luar sana membuatmu meragukan proses ini. Kamu tidak sendiri. Kami di sini, komunitas ARS Pandangan Hidup, berjalan bersama dalam kesadaran, kebangkitan, dan kasih. Jika video ini menguatkanmu, klik tombol subscribe sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya yang akan terus membangkitkan, menuntun, dan meneguhkan langkahmu. Dan jika kamu sedang berada dalam fase gelap, tuliskan di kolom komentar, "Aku sedang dibangkitkan oleh semesta." Kata-katamu adalah deklarasi, kata-katamu adalah doa. Biarkan semesta tahu bahwa kamu siap, siap untuk bangkit, berjalan dalam cahaya, dan menjalani takdirmu sebagai jiwa terpilih. Kamu dipanggil, dan dengan kamu menjawab panggilan ini, kamu telah memulai perjalanan spiritual yang luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah kuat, tetaplah sadar, dan tetaplah menjadi terang. Salam dari ARS Pandangan Hidup, tempat jiwa-jiwa terbangun dan bertumbuh. Terima kasih dan ingat, ini bukan akhir, ini adalah permulaan.